Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan situasi cinta kalian telah membuatnya melihat lebih jelas keaslian kepribadianmu yang sebenarnya. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke generating hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai melihat sesuatu dengan lebih jelas tentang kepribadianmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai melihat sesuatu yang lebih jelas tentang kepribadianmu. Seperti apa energinya? Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai melihat kamu dengan lebih jelas merupakan seseorang yang sangat tulus mencintaimu. Daripada gambaran wajah ya seorang pria di kartu ini, saya menangkap gambaran ini tidak tertakluk kepada janda ya teman-teman. Saya menangkap mungkin ya beberapa di antara kalian ini mungkin seumuran atau mungkin ada yang lebih muda daripada usia kamu. Nah teman-teman, tidak begitu tertakluk kepada usianya, maka saya menangkap gambaran sebuah ketulusan cinta yang sedang dia rasakan kepada kamu. Seperti seseorang yang benar-benar ingin meyakinkan kamu yang dia sangat mencintai kamu, tetapi kerana terlihat ada jurang perbezaan usia di antara kalian, seperti situasi ini ya, seolah-olah menyulitkan dia untuk meyakinkan kamu. Nah teman-teman, ini energi seseorang ya yang benar-benar mencintai kamu secara tulus. Kita lihatkan lagi di sini ya. Energi seseorang yang mulai melihat sesuatu yang jelas tentang kepribadianmu. Seperti apa energinya? Ataupun teman-teman ya, mungkin juga dia sedang mempertikaikan sejauh mana kamu tulus mencintainya. Nah ini kerana teman-teman ya, jikalau terlihat ada perbezaan usia yang ketara, ini bukan saja meragukan dia. Nah, ini juga mungkin meragukan kamu ya. Apakah dia benar-benar mencintai kamu, dan pada waktu yang sama, dia juga turut meragukan apakah kamu tulus mencintainya. Okey teman-teman, wow, di sini teman-teman dengan kemunculan pas, ini mungkin menangkap beberapa energi ya dari masa lalu kamu. Nah, ini mungkin berkaitan dengan energi mantan, seseorang yang pernah kamu kenali, tetapi mungkin kalian sempat jeda, hubungan yang on-off, mungkin juga sempat berpisah. Dan saya menangkap gambaran energi dari masa lalu kamu. Teman-teman, bukan dua-dua kartu ini akan resonate dengan kamu ya. Kamu hanya perlu ambil yang resonate sahaja. Daripada kemunculan kartu pas juga, saya sempat menangkap gambaran seperti kalian berdua sangat membutuhkan sebuah kesabaran dalam menjalankan koneksi hubungan ini. Beberapa yang lain ya, hubungan terlihat seperti banyak penundaan atau sudah semakin memakan waktu. Contohnya teman-teman, hubungan yang sudah lama berjalan tetapi masih belum menemukan titik terang, seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini ada perasaan insecure. Seseorang yang merasakan agak sulit ya, atau mungkin memiliki beban untuk merealisasikan perasaannya, merasakan rasa cintanya terhadap dirimu. Saya menangkap seperti mungkin juga ya, kamu berdiri dengan seseorang yang banyak bebannya, ataupun mungkin ada beban dari segi keuangan yang menjelaskan mengapa hubungan ini akan memakan waktu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, innocent. Nah ini teman-teman ada kaitan dengan kartu yang pertama tadi ya. Selain daripada perbezaan usia yang sangat ketara ya, mungkin beberapa di antara dia ini lebih muda daripada usia kamu, saya juga menangkap gambaran seperti seseorang yang kurang pengalamannya. Nah ini teman-teman ya, sama ada kalian seumuran atau dia jauh lebih muda dari usia kamu, dan saya menangkap gambaran seperti selain daripada kurang berpengalaman, jikalau ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian berdua, saya sempat merasakan energi seseorang yang merasakan dia mungkin tidak bersalah terhadap kamu. Entah apa yang terjadi ya detik ini di antara kalian berdua, mungkin ada yang menunding jari, ada yang merasakan dia bersalah. Tetapi teman-teman, dia seolah-olah tidak merasakan yang dia ini bersalah terhadap kamu. Nah, apapun yang sedang terjadi ya di koneksi ini, dia tidak berasa bersalah terhadap dirimu.
Teman-teman, orang ini benar-benar kurang pengalaman ataupun orang yang sangat lurus ya, maka dia tidak tahu apa yang dilakukannya, di mana salah silapnya, apa yang memicu ke arah perubahan hubungan kalian dan sebagainya. Okey teman-teman, wow. Di sini teman-teman sempat menarik beberapa energi yang lainnya ya. Seseorang yang ini bukan sekadar berbicara mengenai usia yang muda, tetapi orang yang bukan sekadar tidak cukup pengalaman, tetapi seperti takut untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kamu sesuaikan. Apa yang menimbulkan ketakutan di hatinya untuk memperjuangkan kamu? Apa yang sedang ditakutnya? Apakah hubungan kalian ini hubungan terlarang? Hubungan yang tidak memungkinkan? Hubungan yang tidak mendapat restu orang tua? Mungkin ada orang tua, sosok ibu yang tidak merestui? Ataupun teman-teman, orang ini belum siap untuk memperjuangkan kamu ke depannya. Seperti terlihat ada ketakutan yang cukup mendalam di hatinya untuk kamu di sini ya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, anda dedak di sini, kita lihatkan. Wow, saya menangkap perasaan yang seperti ini ada kaitan dengan kondisi fear ya teman-teman. Seperti ada sesuatu yang tidak jelas ataupun tidak dapat dipastikan. Seseorang yang mungkin gagal untuk memberikan kamu sebuah kepastian. Ini teman-teman ya, sama ada seseorang ini seperti tidak dapat memberikan kamu sebuah kepastian, atau ada situasi di mana kamu benar-benar kurang jelas dengan apa yang diinginkannya, di mana dia membawa hubungan ini ke depannya. Apakah dia akan memperjuangkan kamu habis-habisan? Saya menangkap gambaran yang seperti cukup meragukan ya. Seperti entah ini menarik energi dia atau energi kamu, tetapi seperti saling meragukan satu sama lainnya. Dengan kemunculan obscure ini teman-teman ya, boleh dikatakan beberapa di antara kalian ya sedang menjalankan hubungan yang menggantung. Tidak ada kejelasan. Maka jikalau sesuatu seperti ini terjadi, teman-teman, walaupun detik ini ya kondisinya tidak jelas, tetapi teman-teman, berdasarkan kondisi yang tidak jelas ini, sebentar lagi teman-teman ya, seseorang akan melihat kamu dengan lebih jelas, khususnya ke arah keaslian kepribadianmu. Saya menangkap gambaran di mana kamu akan memperlihatkan ya siapa kamu sebenarnya. Seperti kamu benar-benar ingin serius dan kamu tidak mahu kondisi yang tidak jelas ini berterusan. Seperti itu ya, maka kamu benar-benar secara tegas memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang jelas terlihat dari energinya ke kamu saat ini? Apa yang jelas terlihat dari energinya ke kamu saat ini? Wow, teman-teman. Saya menangkap seperti energi. Jikalau berlandaskan kartu ini, teman-teman, dia mungkin memandang kamu ya sebagai seseorang yang mungkin ya pandai menyanyi, mempunyai bakat ya dari bidang nyanyian. Mungkin kamu sering berlatih vokal ya, kamu sangat sukakan muzik. Ataupun kalian berdua mungkin mempunyai momen-momen muzik bersama ya. Mungkin pernah mendedikasikan lagu, sharing lagu bersama, dan dia melihat kamu sebagai seorang wanita lelaki yang cukup berbakat. Mungkin ya kamu berbakat dari segi nyanyian. Di sini kan ada perkataan singing, tetapi dari segi energinya, apa yang jelas terlihat dari energinya ke kamu saat ini? Dengan kemunculan singing, saya menangkap seperti sesuatu yang mungkin sempat dia dedikasikan. Seolah-olah ya mungkin berbentuk lagu, berbentuk muzik, dan berlandaskan energi singing ini teman-teman. Saya menangkap energinya yang sangat nyantai ya, sangat relax, seperti tidak terganggu dengan perubahan energi hubungan kalian. Apakah seseorang ini begitu yakin ya, begitu yakin akan ketulusan cinta kamu? Dan dia seperti memandang kamu sebagai seseorang yang cukup berbakat. Teman-teman, ini juga mungkin sempat menarik energinya yang sangat menyukai muzik, mungkin juga ya sangat suka menyanyi. Atau ini mungkin hobi kalian berdua. Tetapi apabila memegang kartu ini teman-teman ya, saya merasakan dia seolah-olah ya memandang kamu sebagai seseorang yang pandai menyanyi, mempunyai bakat menyanyi yang cukup baik. Ataupun kamu mungkin ya sedang melatih vokal dan sebagainya. Ini kan singing di sini teman-teman. Mungkin ada momen menyanyi bersama, mendedikasikan lagu bersama, sharing lagu dan sebagainya. Saya tidak tahu teman-teman ya. Beberapa energi mungkin juga mengindikasikan seorang influencer, seorang penyanyi, seorang artis, selebriti. Kamu sesuaikan. Siapa yang popular di sini?
Apakah dia memandang kamu sebagai seorang penyanyi atau memandang ke arah kamu yang bakal menjadi seorang artis, seorang penyanyi? Atau menurut kamu, dia memiliki bakat itu? Tetapi saya lebih menangkap gambaran di mana dia merasakan kamu ini akan menjadi seorang penyanyi suatu saat nanti. Kamu seolah-olah memiliki ciri-ciri itu. Nah, seperti itu ya. Dan saya menangkap energinya yang cukup santai detik ini. Teman-teman, jikalau orang ini sangat mencintai kamu dan mencintai kamu dengan setulus hati, maka wajarlah dia cukup nyantai, cukup relax, kerana dia tahu bagaimana perasaannya kepada kamu. Yang membuatkan kamu ragu adalah mungkin kamu yang meragukan perasaannya. Tetapi dia tahu bagaimana dan apa yang sedang dia rasakan kepada kamu. Nah, ini kan kemunculan kartu pertama. Seseorang yang agak polos tidak tahu salah silapnya di mana. Dan dia tahu bagaimana perasaannya di saat dia mencintai kamu. Maka teman-teman, mungkin kamu yang sempat meragukannya. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Dan apa pula yang jelas terlihat dari energi kamu ke dia saat ini? Apa yang jelas terlihat dari energi kamu ke dia saat ini? Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Wow, teman-teman, snobbish. Saya menangkap gambaran energi kamu yang semakin not friendly anymore ya. Kamu tidak seramah dulu, kamu tidak semesra dulu. Kamu lebih seperti terlihat menjadi seorang sosok yang semakin kuat, semakin in control, dan kamu seperti semakin tidak mempedulikannya. Saya menangkap gambaran di mana kamu lebih terfokuskan ke arah dirimu, ke arah harga diri kamu, menjaga ataupun lebih menilai ataupun lebih mengutamakannya nilai diri kamu. Dan saya melihat gambaran dengan kemunculan snobbish ini lebih ke arah energi di mana kamu tidak lagi mempedulikan dirinya. Kamu tidak begitu mengandalkan orang ini dan kamu terlihat kuat, terlihat lebih percaya diri, dan kehidupan kamu yang semakin makmur, kehidupan kamu yang semakin maju. Teman-teman, dengan kemunculan snobbish saya lebih menangkap gambaran di mana kamu tidak lagi melayan energinya. Tidak begitu melayan energinya. Malahan kamu semakin sibuk dengan karir kamu, bisnes yang kamu lakukan, pekerjaan kamu. Jikalau kamu memiliki seekor haiwan peliharaan di rumah nah ini mungkin seekor anjing, kamu lebih banyak meluangkan waktu dengan haiwan peliharaanmu. Bagi kamu teman-teman lebih baik melayan seekor haiwan yang sangat setia kepada kamu daripada melayan menghabiskan waktu dan energimu kepada seseorang yang tidak menghargai siapa kamu sebenarnya. Nah, dengan kedudukan kamu yang semakin berubah. Nah, ini teman-teman sesuatu yang membuatkan dia melihat dengan lebih jelas keaslian kepribadianmu yang sebenarnya. Teman-teman, ini seperti semakin ke sini diri kamu yang asli, diri kamu yang otentik, itu semakin terlihat dengan jelas. Nah, saya tidak tahu apakah orang ini mungkin juga sempat meremehkan kemampuan kamu, meremehkan diri kamu, tidak begitu menghargaimu. Tetapi semakin kamu belajar menguatkan diri, nah ini teman-teman terlihat dengan lebih jelas siapa kamu sebenarnya. Saya menangkap gambaran kamu di sini yang cukup berbeda, semakin kuat, semakin percaya diri, dan semakin mandiri. Wow, teman-teman, sekali lagi kartu ini muncul, obscure. Sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak meyakinkan. Saya menangkap ini seperti gambaran daripada perasaannya setelah kamu menjadi seseorang yang terlihat, menjadi diri kamu yang sepatutnya. Begini teman-teman mungkin di saat kamu mencintainya, kamu cuba level up sama dengan si dia. Tetapi apabila kamu menyedari yang dia sempat meremehkan kamu, seperti tidak mengutamakan kamu, tidak menghargai kamu, kamu mulai ingin memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. That you mean business, you are serious, dan kamu tidak mahu dipermainkan, tidak mahu lagi diremehkan. Maka detik ini teman-teman, jikalau kartu ini muncul 2 kali, wow, saya menangkap gambaran seseorang yang semakin ribet jadinya semakin seolah-olah kekacauan pikiran, semakin takut kehilangan kamu, semakin tidak percaya diri, semakin insecurity, dan apa yang kamu suntikkan di hubungan kalian detik ini seperti sesuatu yang samar-samar di mana dia tidak jelas
Apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Maka di sini teman-teman timbul banyak tanda tanya di pikiran dan di hatinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan serba sedikit ya daripada ciri-cirinya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang mulai melihat sesuatu yang jelas tentang personalitimu. Kita lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang mulai melihat lebih jelas keaslian kepribadianmu yang sebenarnya. Siapa seseorang ini yang terbangun dari tidur yang lama? Okey teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang bersedih ya. Entah apa yang terjadi di hubungan kalian, sama ada kalian masih sedikit komunikasi, tidak berkomunikasi, berjauhan, atau mungkin kamu yang mulai snobbish, menjauhkan diri. Nah ini teman-teman sekurang-kurangnya gambaran yang dia dapatkan, dirasakan dari diri kamu. Sementara dia seolah-olah terlihat santai-santai saja, saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin masih terkoneksi dengan energi kamu melalui muzik. Seolah-olah teman-temannya ingin mengingatkan kamu bahawa dia masih mengharapkan kamu. Kalian berdua mungkin terkoneksi secara muzik. Teman-teman, ada energi kesedihan di sini. Orang ini mungkin memiliki masa lalu yang kelam, trauma-trauma dari masa lalunya, atau orang yang sering dikecewakan. Saya menangkap daripada gambar ini teman-teman ya, orang ini juga seperti kamu ya. Sementara kamu enjoy dengan haiwan peliharaanmu, dia pula di sini seperti bertemankan sepi, bertemankan dengan haiwan peliharaannya. Nah, mungkin juga seekor anjing, kucing dan sebagainya ya. Saya menangkap momen di mana seolah-olah dia kesepian, kesedihan, dan benar-benar apabila melihat kamu dengan lebih jelas, dia mulai merasakan energinya mulai diabaikan. Begitu ya, kita lihat lagi siapa dia melalui ciri-cirinya. Teman-teman, walaupun orang ini memiliki banyak masa lalu yang mengecewakan, momen-momen yang sangat mengecewakan, saya menangkap dia adalah seorang yang sangat matang dari segi usia, sangat matang dari segi emosi, dan seseorang yang sangat bijaksana. Teman-teman, mungkin juga beberapa di antara dia ini ya memiliki sisi spiritual yang kuat. Seseorang yang akan menghitungkan segala sesuatu dengan baik sebelum mencapai sebuah keputusan. Maka teman-teman, ada keputusan yang datang terlambat dari dirinya. Kita lihat lagi di sini ya. Seseorang yang akan banyak memakan waktu kamu. Banyak penundaan, pergerakan yang pasif, seolah-olah tidak memperjuangkan. Tetapi namun sedemikian teman-teman, kamu tahu jauh di dalam hatinya, dia merasakan kalian berdua memang sudah ditakdirkan. Tetapi dengan kemunculan kartu Destiny yang ada hitam putihnya, terlihat dengan begitu jelas ya, kamu dan dia banyak perbezaan. Kamu sesuaikan ya, perbezaan itu pelbagai teman-teman. Apakah mungkin ada perbezaan dari sudut pandang, perbezaan pemahaman, perbezaan keyakinan, perbezaan usia, perbezaan agama, perbezaan perspektif, perbezaan budaya, perbezaan suku dan sebagainya. Banyak perbezaan di antara kamu dan dia, tetapi dia tidak pernah menafikan kalian ditakdirkan untuk bertemu. Maka ini bukan satu kebetulan ya. Kita lihat lagi di sini. Wow teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang sangat memohon kemaafan kamu. Seperti apabila kartu ini muncul ya, sama ada dia meminta maaf ataupun tidak, dia menyedari akan kesilapannya. Jikalau dia tidak tersalah, jikalau dia tidak silap, kamu pasti tidak akan semakin sombong ya. Kamu sudah pasti tidak akan semakin menjauh. Kamu sudah pasti tidak akan semakin misterius dan mendiamkannya. Maka teman-teman, apabila forgiveness keluar ya, saya menangkap gambaran di mana dia mulai menyedari apakah mungkin dia perlu meminta maaf dari kamu atau telah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar sehingga mencetus sebuah perubahan dari dirimu. Nah ini teman-teman ya, saya juga menangkap gambaran dia ini seorang yang sangat pemaaf, mudah memaafi, kerana orang ini orang yang berfikir secara panjang teman-teman ya, berfikir secara mendalam dan sosoknya sangat matang. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Teman-teman, seseorang ini seperti menerima kamu seadanya. Wow, daripada pakaian gadis ini teman-teman ya, saya tidak tahu ini menarik energi siapa ya. Apakah seseorang ini atau ini menarik energi kamu yang pernah bekerja sebagai waitress, mungkin di kafe, sebuah restoran, atau masih bekerja sebagai seorang waitress. Saya menangkap gambaran seorang yang pandai masak ya, pandai menghidangkan makanan, seseorang yang sangat menyukai makanan, food lovers, pandai baking, pandai memasak.
Ataupun mungkin teman-teman ada momen makanan di antara kalian berdua. Mungkin dia masih memikirkan bagaimana kamu menghidangkan makanan, membelikan makanan untuk dirinya, memasakkan makanan untuk dia. Teman-teman, di sini semakin ke sini ya, apa pun yang terjadi di antara kalian berdua, saya menangkap gambaran dia seolah-olah terpaksa menelan segala sesuatu walaupun dalam kesedihan. Contohnya, menerima segala perubahan kamu. Nah, ini teman-teman, apabila melihat kamu dengan lebih jelas, dia terpaksa menerimanya. Tidak banyak yang dapat dia lakukan. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini mungkin sedang sakit, kondisi kesihatan yang tidak baik-baik sahaja, dan saya menangkap mungkin ya, orang yang baru sembuh dari sebuah kesakitan. Mungkin baru sembuh dari sakitnya. Ataupun teman-temannya dengan kemunculan recovery, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin memperbaiki, ingin renewal hubungan kalian ke depannya. Okey teman-teman, wow, gossip. Teman-teman, seperti banyak cerita yang sedang berkumandang ya tentang kalian berdua. Mungkin ramai teman-temannya mulai bertanya tentang kamu. Dan dia mungkin mendengarkan gosip-gosip orang sekitar tentang dirimu. Mungkin juga ada yang bertanya mengapa kalian berdua tidak seperti dulu. Tetapi dengan kemunculan gosip, saya menangkap dia adalah seseorang yang akan stay away. Sama ada dia orang yang akan mendengarkan gosip orang lain atau orang yang tidak akan mendekatkan diri dengan gosip-gosip ini. Tetapi dengan kemunculan gosip teman-teman, sama ada dia seorang yang sangat suka ya bergosip ataupun orang yang akan menjauhkan diri daripada gosip-gosip ini. Sekadar mendengar kemudiannya beredar pergi. Nah, seperti itu ya. Ataupun mungkin ada cerita-cerita yang sedang berkitaran ya tentang kamu ataupun sesuatu yang dibincangkan oleh teman-temannya yang sempat dia dengar daripada komunitas kalian, dan saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sudah lama tidak menghubungi kamu, sekadar mendengar berita kamu daripada orang lain. Nah, mungkin ada energi yang seperti itu ya, jikalau kalian berdua sudah lama tidak bertemu, tidak mengabari. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan selanjutnya ya. Apa yang kelihatan jelas di matanya tentang kepribadianmu saat ini? Apa yang kelihatan jelas di matanya tentang kepribadianmu saat ini? Apa yang terlihat dengan begitu jelas? Selain daripada kamu yang mulai seperti terlihat sombong ya, sebenarnya saya menangkap gambaran kamu lebih menyibukkan diri dengan karir, dengan apa pun yang kamu lakukan, dan mungkin ada kemajuan diri di sini ya, ada peningkatan diri sehingga kamu terlalu sibuk untuk melayan energi ini. Maka teman-teman, apa yang terlihat dengan lebih jelas di matanya tentang kepribadianmu saat ini yang tidak terlihat sebelumnya. Kita lihatkan ya, apa yang membuatkan dia begitu terkejut, apa yang membuatkan dia begitu tercengang di saat melihat siapa kamu sebenarnya. Wow, teman-teman, limitation. Dia langsung tidak menduga seseorang yang di awal begitu mengejarnya kini mulai limitation is speaking of melimitkan ya, melimitkan pergerakan kamu ataupun membatasi diri. Teman-teman, sebenarnya ya hubungan ini diawali dengan sesuatu yang limitless, di mana tidak ada limitnya. Kamu benar-benar mengejar, kamu benar-benar memperjuangkan dia, kamu benar-benar mencintainya. Tetapi apabila dia dapat melihat kamu dengan lebih jelas, nah ini berbeda dari sebelumnya. Kamu mulai seperti membatasi diri. Sesuatu yang mulai berkurangan. Kamu yang mulai menjauh, hubungan yang mulai mendingin. Seperti kamu seolah-olah menghindar darinya. Dan dia dapat merasakan kekuatan dirimu yang bisa melakukan itu. Di awal hubungan kamu terlalu mengejar, terlalu mencintai, cinta yang melimpah-limpah, dan dia langsung seolah-olah meremehkan kamu, merasakan kamu tidak mempunyai kekuatan to say no, kamu tidak mempunyai kekuatan untuk menolak cintanya. Tetapi apa yang membuatkan dia benar-benar tercengang saat ini kerana melihat kepribadianmu yang asli, iaitu teman-teman, sekuat kamu mencintai seseorang, sekuat itu juga kamu akan membatasi diri jikalau perlu. Nah ini teman-teman, limitasi diri kamu ya yang benar-benar membuatkan dia sangat tercengang saat ini di saat melihat kamu. Kita cuba lihatkan lagi ya, apa yang kelihatan jelas di matanya tentang kepribadianmu saat ini. Apa yang jelas terlihat di matanya tentang kamu saat ini yang tidak terlihat sebelumnya. Wow teman-teman, neglect. Nah ini teman-teman ya, kamu yang mulai melimitasikan atau melimitkan pergerakan kamu ke dia. Kamu mulai menghindar, tidak lagi ke rumah mencarinya.
Contohnya begini teman-teman ya, jikalau kamu sempat berkunjung ke rumahnya, jikalau tempat tinggal kalian tidak begitu jauh, atau dia mungkin sempat berkunjung ke rumah kamu, dengan kemunculan neglect. Nah ini teman-temannya bukan sekadar berbicara mengenai kamu yang mengehatkan pergerakan kamu, kamu yang tidak lagi mengejar, kamu yang mulai mengabaikan. Nah ini bukan sekadar melimitkan pergerakannya, tetapi kamu benar-benar mulai, it's like an abandoned house teman-teman ya. Kamu benar-benar meninggalkan, benar-benar mengabaikan, pergi daripada rumah ini. Di mana terlihat sisi pengabaian kamu ya, ini seperti abandoned house teman-teman, rumah yang sudah ditinggalkan. Kerana kamu tidak lagi merasa nyaman dengan dirinya. Kerana menurut kamu, di sini kamu lihat barrel ini teman-teman ya, ini penuh dengan air, penuh diisi dengan air. Menurut kamu, kamu telah memberikan segala-galanya. Kamu telah mencurahkan segala-galanya. Tetapi hujung-hujungnya apa yang kamu dapatkan? Apabila kamu tidak mendapatkan kenyamanan itu, maka kamu mulai abandon, mulai neglect, mulai mengabaikan. Okey teman-teman, ini yang sedang terlihat begitu jelas di matanya tentang kamu. Dia langsung tidak menyangka yang kamu memiliki kekuatan ini untuk mengabaikan dirinya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Okey teman-teman, selfish, wow. Dengan kepergian kamu atau kamu yang mulai mengabaikan teman-teman ya, saya merasakan dia sempat merasakan kamu seolah-olah mementingkan diri. Tetapi teman-teman, di saat dia mulai berfikir seperti itu, apa yang terjadi ini lebih ke arah refleksi dirinya. Dia merasakan apa yang dia lakukan kepada kamu sebelumnya. Seolah-olah ya, apa yang pernah dia lakukan, kini kamu melakukannya. Seperti energi mirroring. Di saat dia mulai rasa marah, ingin menuduh kamu, merasakan perbuatan kamu ya, perilaku kamu, sikap kamu yang mengabaikannya itu sangat mementingkan diri, dia mulai teringat apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Nah ini teman-teman, orang yang sempat merenung, merefleksi diri, mencerminkan dirinya di saat mendapat layanan yang sama. Ini sesuatu yang pernah dia lakukan kepada kamu. Apabila kamu semakin kuat di sini, dia mulai sedar teman-teman, wow begini rupanya, rasanya saat diabaikan, saat bertindak mementingkan diri sendiri, sesuatu yang pernah dia lakukan ke atas dirimu. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa yang kelihatan jelas di matanya tentang kepribadianmu saat ini. Wow, teman-teman, unexpected. Nah ini teman-teman, dia memang tercengang banget dengan perubahan kamu. Terkejut banget kerana kamu detik ini mulai meraihkan momen-momen yang indah dalam hidup kamu tanpa dirinya. Kamu di sini mungkin semakin berhasil. Kamu di sini mungkin semakin sukses, semakin bisa merealisasikan impian kamu. Mungkin untuk menjadi seorang artis, selebriti, seorang yang famous, seorang penyanyi, seperti yang digambarkan oleh dirinya. Teman-teman, momen shocking seperti ini ya, membuatkan dia benar-benar tidak menyangka apabila kamu berhasil suatu saat nanti, kamu akan pergi mengabaikannya. Begini teman-teman penjelasannya, segala perubahan kamu, segala sesuatu yang terlihat jelas di matanya tentang kamu, itu sangat mengejutkan dia. A very unexpected situation ya, bagi dirinya. Sesuatu yang dia tidak duga, sesuatu yang dia tidak sangka. Nah seperti itu ya. Saya menangkap gambaran dia benar-benar tidak menduga yang kamu memiliki kekuatan itu. Sebanyak mana kamu mencintainya, sekuat itu juga kamu akan pergi. Okey teman-teman, wow, kamu lihat ya, gambaran seseorang yang sedang berpeluk tubuh ya. Kondisi di mana teman-teman apabila muncul kartu pasif, dia mendapat gambarannya di mana dia melihat ini dengan jelas tentang dirimu. Kamu yang semakin pasif dan tidak memperjuangkan dirinya. Nah ini kan energi seorang yang berpeluk tubuh dan tidak mahu lagi melayan sebarang energi, no longer interested, tidak berminat untuk memperjuangkan hubungan ini, tidak berminat untuk memperjuangkan dia ke depannya. It's like no longer bothering you ya, tidak lagi mengganggu kamu ataupun kamu tidak lagi terganggu dengan energinya. Nah, berpeluk tubuh ini mengindikasikan close off, sesuatu yang mulai tertutup, no longer interested, tidak lagi berminat dan mulai menjauhkan diri. Dengan kemunculan pasif, apa yang terlihat jelas di matanya tentang kamu, kamu tidak lagi memperjuangkan dirinya, tidak seperti dulu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow teman-teman, enchanted. Kamu tahu teman-teman apa yang terlihat jelas di matanya tentang kamu? Sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya.
Dulu dia mungkin merasakan kamu ini tidak sepenting itu ya. Kamu yang banyak memperjuangkan dia. Dia tidak menghargai nilai diri kamu. Dia tidak menghargai kecantikan kamu. Tidak menghargai ketampanan kamu. Tetapi semakin kamu berhasil, semakin ada peningkatan diri, semakin wujud kepercayaan diri, semakin snobbish, semakin seperti tidak terganggu dengan energinya. Penampilan kamu juga turut berubah di sini. Melalui kartu ini teman-teman, saya dapat menangkap gambaran kamu yang semakin cantik, kamu yang semakin tampan. Dari segi penampilan, ada peningkatan diri. Mungkinnya kamu yang semakin berhasil, mampu untuk memperbaiki penampilan kamu dengan jauh lebih baik lagi. Setelah momen kehilangan kamu di mana kamu tidak lagi memperjuangkan dia, membuatkan dia begitu terkejut, tercengang ya. Di sini teman-teman, dia mulai belajar menghargai kecantikan kamu. Sorry teman-teman ya, terlanggar kamera ini ya. Dia mulai seperti teman-teman ya, perkataan seperti terpegun ya, teruja, terpesona dengan kecantikanmu. Dia langsung tidak menduga yang sebenarnya kamu memiliki kecantikan, ketampanan yang seperti ini. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu ini ya, saya juga sempat merasakan seperti dia mulai melihat lebih jelas, bukan sekadar ya keaslian kepribadianmu yang sebenarnya, tetapi mulai melihat dengan jelas kecantikan, ketampanan kamu yang sebenarnya yang tidak pernah dia hargai sebelum ini. Kamu yang semakin mencantikkan diri, membuatkan diri kamu semakin tampan, semakin terurus, semakin rapi, semakin berseri-seri, membuatkan dia seperti terlewatkan sebuah kesempatan. Seperti itu ya. Wow, ini seperti momen yang benar-benar wow banget, sehingga membuatkan dia merasakan kehilangan kamu. Okey teman-teman, apa lagi yang terlihat jelas di matanya tentang kamu yang tidak terlihat sebelumnya? Wow, teman-teman, detik ini dia mulai merasakannya, energinya kembali. Seperti energi selfish, di mana dia pernah sangat mementingkan dirinya, tidak peka akan perasaan kamu. Apapun yang dia lakukan, dengan kemunculan players, nah ini seperti energi backfire ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia mainkan, kini seperti dia dimainkan kembali ya. Saya menangkap gambaran jikalau dia sempat meremehkan kamu, mempermainkan kamu, kini momennya untuk merasakan dirinya dipermainkan. Tidak lagi berharga di mata kamu, dan mungkin teman-temannya orang ini mungkin merasakan dirinya begitu penting. Tetapi sebenarnya dia tidaklah sepenting itu sebenarnya di mata kamu. Energi di mana dia merasakan seolah-olah perasaan dan hatinya dipermainkan oleh kamu. Padahal kamu mungkin sedang memberikan dia sebuah pelajaran. Saya menangkap seseorang yang mulai merefleksi diri. Apa yang dia lakukan sebelumnya kepada kamu, kini dirasakannya. Dia yang bertindak mementingkan diri. Dia yang bertindak bermain-main di belakang kamu. Kini teman-teman, siapa yang dipermainkan? Nah, ini energinya ya. Saya menangkap dirinya merasakan. Nah, ini kan dua orang gadis yang sedang melihat ke arah seorang pria yang sibuk dengan HP-nya. Lebih memberikan saya gambaran di mana energinya tidak lagi kamu layan. Seperti you got something better to do dan kamu tidak terganggu lagi dengan kehadiran, ketidakhadiran dirinya dalam hidupmu. Seperti itu ya. Dia merasa seperti seolah-olah dipermainkan kembali. Teman-teman, ini terlihat jelas di matanya. Kekuatan diri kamu, apa yang bisa kamu lakukan yang tidak terlihat sebelumnya. Okey teman-teman, seperti apa perasaan dan pikirannya ke kamu saat ini? Setelah melihat kekuatan kamu, setelah melihat kamu dengan begitu jelas, kita cuba lihatkan ya, seperti apa perasaan dan pikirannya ke kamu saat ini. Seperti apa pikiran dan perasaan terdalamnya dia ke kamu saat ini? Apa yang sedang dirasakannya? Wow teman-teman, Page of Cups, saya menangkap gambaran seseorang yang kembali ingin memancing kamu. Teman-teman, orang ini masih lagi sangat berminat dengan diri kamu dan sangat mengharapkan yang dia dapat menggunakan umpan yang besar ya untuk mengumpan kamu kembali. Nah ini teman-teman, energi seseorang yang ingin memancing kamu kembali. Sekali lagi ya, ini seperti terlihat indikasi yang sangat kuat. Seseorang yang seumuran atau jauh lebih muda dari usiamu. Teman-teman, orang ini sangat mengharapkan kamu. Mungkin juga ada yang sedang berdoa ya untuk kembali terhubung dengan kamu. Dengan kemunculan The World, teman-teman, tidak dapat dinafikan dia menyadari
Walaupun dia masih berminat, masih mengharapkan kamu, ingin memancing kamu kembali, hubungan kalian berdua mungkin sempat berakhir. Nah, ini kan abandoned house, teman-teman ya. Rumah yang mulai diabaikan. Maka seperti ada penyelesaian. Beberapa di antara kalian yang menonton ini, hubungan sudah lama selesai. Okey teman-teman, nah ini teman-teman Ace of Pentacles. Seseorang yang mulai merencanakan sesuatu yang baru untuk mendapatkan kamu kembali. Kehilangan sesuatu yang berharga. Kehilangan seseorang yang begitu berharga dan energinya sangat terfokus untuk melakukan sesuatu yang baru, untuk memberikan harapan dan membangun hubungan kalian kembali. Semakin ingin digapai, kamu semakin pergi. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar sangat merasakan kehilangan kamu. Apabila Ace of Pentacles bersebelahan dengan The World, dia benar-benar merasakan hubungan kalian sudah berakhir. Nah, ini perasaan terdalamnya. Merasakan begitu sedih banget kehilangan seseorang yang benar-benar menaiki balon ini dan pergi. Seseorang yang benar-benar sudah terbang dan pergi, yang beredar daripada hidupnya. Nah, ini kan energi snobbish. Kamu yang tidak lagi ingin melayan energinya. Wow, teman-teman, the devil. Kemunculan the devil. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Perasaan terdalamnya yang akan menggunakan umpan yang lebih besar untuk memancing kamu kembali. Teman-teman, dengan kemunculan the devil, orang ini gagal move on. Orang ini gagal untuk melepaskan kamu dan ingin memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Seperti godaan yang dimiliki terhadap dirimu itu kuat banget. Nah, semakin kamu kelihatan jelas di matanya, dia semakin tergoda untuk mendekati kamu. Semakin kamu menolak energinya, dia semakin ketarik untuk mendekati kamu. Maka teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sangat narsistik, orang yang sangat seperti pengontrol, orang yang sangat posesif, orang yang sangat cemburuan, dan orang yang memiliki keegoan yang luar biasa. Apabila energinya ditolak terang-terangan, ini tidak disambut baik oleh dirinya. Orang seperti ini teman-teman, jikalau kamu menolaknya, kamu ingin melepaskannya, ini tidak akan ada balasan yang baik dari dirinya. Malahan akan memicu sebuah energi di mana dia akan melawan arus dan cuba mendekati kamu kembali. Teman-teman, the devil is a devil ya. Maka saya menangkap ada godaan yang kuat. Seseorang yang sukar melepaskan kamu, energinya terperangkap dengan energi cintamu. Maka teman-teman, di saat dia melayani keegoannya, melayani sifatnya yang posesif, dia semakin tidak mahu melepaskan kamu. Kamu sesuaikannya, ini energi hubungan yang seperti apa? Apakah ini energi one to one, saling single, atau mungkin melibatkan orang lain? Kamu sesuaikan sendiri teman-teman ya. Baiklah teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak Capricorn, didampingi dengan Pisces, Capricorn, Taurus, Virgo. Teman-teman, hanya ada 5 zodiak di sini ya. Didominasikan oleh Capricorn, Taurus, Virgo dan juga Pisces. Maka kita akan buka beberapa kartu dan pada waktu yang sama, kalian boleh lihatkan ya, zodiak yang berdampingan di sini. Apakah zodiak kamu akan berdampingan dengan zodiaknya dia? Okey teman-teman, di sini kemunculan Taurus. Wow. Taurus ini teman-teman ya, apabila sedang susah hati, wow. Ini kondisi yang agak parah ya. Tetapi dia adalah seorang yang sangat sabar dalam menanggapi apa situasi sekalipun. Saya menangkap gambaran orang yang cukup depresi, cukup sedih ya, tetapi bisa bertahan. Okey teman-teman, Taurus Libra, Libra Taurus, Libra Gemini, Gemini Libra, Gemini Leo, Leo Gemini, Leo Capricorn, Capricorn Leo, kamu sesuaikan ya. Capricorn Aries, Aries Capricorn, atau mungkin Aries Cancer, Cancer Aries, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan kartu terakhir ini. Pesan apa yang perlu dia sampaikan ke kamu di saat melihat diri kamu secara jelas, siapa kamu sebenarnya. Kita lihatkan ya, berlandaskan kejelasan ini, di saat dia melihat kamu dengan jelas, apa yang ingin disampaikan melalui bacaan hari ini. I notice that you are smart and see everything that I'm trying to hide. Wow, teman-teman. Kamu semakin terlihat jelas di matanya dia kerana menurutnya, kamu adalah seorang yang sangat pintar. Kamu adalah seorang wanita lelaki yang sangat cerdas. Sebenarnya, kamu bisa melihat segala sesuatu yang dilakukannya atau segala sesuatu yang disembunyikannya.
Teman-teman, kamu dapat membau ya. Membau sesuatu yang tidak baik yang dilakukan di belakang kamu. Kamu seperti dapat merasakan melalui kepintaran kamu, intuisi kamu, dan kamu dapat merasakan ada sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti dari dirinya. Maka berlandaskan keraguan ini, kamu mulai menghindar, menjauhkan diri. Dan kamu mulai fokus ke arah pembaikan dirimu. I feel that you are denying the fact that you know who I am. Teman-teman, pada awalnya, dia bukan menafikan yang kamu ini pintar. Yang kamu sebenarnya tahu niatnya seperti apa, dia ini siapa. Tetapi teman-teman, dia menyadari kerana pada awal hubungan kalian, kamu terlalu mencintainya. Maka ketika kamu terlalu melayan emosi kamu yang mencintainya, kamu menepis energi yang kamu sudah pun tahu. I feel that you are denying the fact that you know who I am. Sebenarnya dari awal lagi menurutnya, kamu sudah pun dapat mencium bau-baunya. Kamu tahu apa yang ingin dilakukannya. Dia ini siapa? Bagaimana latar belakangnya? Apakah dia sempat menduakan kamu? Apakah dia tulus mencintai kamu tetapi masih lagi berdilin dengan orang masa lalunya? Menurutnya teman-teman, kamu tahu. Tetapi kamu sempat mendenial perasaan itu kerana kamu terlalu mengejar, terlalu memperjuangkan dia. Tetapi setelah tenaga dan begitu menguras tenagamu ya, setelah kamu habis-habisan dari segi tenaga, dari segi waktu, nah ini membuatkan kamu mulai menarik diri. Okey teman-teman, I'm worried if there is someone else. Wow, teman-teman, detik ini ya, apabila dapat melihat kamu dengan lebih jelas, dia sangat khawatirkan yang kamu ya bukan sekadar berubah, tetapi terlihat mungkin ya, mulai memiliki orang lain, bertemu dengan orang lain, menghadirkan orang baru dan tidak lagi mempedulikan dirinya. I keep replaying our conversation over and over in my head. Teman-teman, apabila wujud perasaan obscure, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang samar-samar, bagi meyakinkan perasaannya sendiri, dia memutarkan kembali perbualan-perbualan di antara kalian bagi meyakinkan dirinya. Apakah kamu benar-benar pergi atau sekadar memberikan dia sebuah pelajaran? Seseorang yang terpaksa memujuk hatinya sendiri di saat merasakan obatan-obatan yang pernah dia berikan kepada kamu. Apabila kamu mulai bertindak mementingkan diri, mengabaikan energinya, dia merasakan dirinya bukan sekadar dipermainkan. Tetapi apakah ini benar dia sedang dipermainkan? Seolah-olah seseorang yang mengalami kesulitan untuk menerima sebuah hakikat kenyataan yang kamu sebenarnya tidak lagi berminat untuk menginvestasikan waktumu dengan sesuatu yang tidak pasti. Teman-teman, orang ini sedang membujuk hatinya dengan memutarkan kembali perbualan-perbualan di antara kalian seperti ingin mendapatkan konfirmasi. Apakah kamu benar-benar berubah atau ini sekadar sesuatu yang buat sementara waktu? I realize that I've let you down. Apapun itu teman-teman, ada kesedaran di hatinya yang dia telah mengecewakan kamu. Sesuatu yang terlihat jelas di matanya. Itu ketrigger kerana dia sempat mengecewakan kamu. Dia sempat mengabaikan kamu. Dia sempat meremehkan kamu. Maka di sini teman-teman, kamu mulai memperlihatkan kekuatan sejatimu. Siapa kamu sebenarnya? Sekuat kamu mencintainya, kamu ingin beritahu dia, jangan meremehkan aku. Sekuat aku mencintaimu, aku masih memiliki kekuatan untuk meninggalkanmu. Nah, ini yang kamu buktikan kepada dirinya sehingga membuatkan dia kaget banget, tercengang banget melihat kepribadianmu yang asli. Okey teman-teman, I was afraid of rejection if I were to share my true feelings for you. Nah, ini sempat menyesal ya. Sempat menyesal mengapa dari awal dia tidak benar-benar menunjukkan rasa cintanya kepada kamu. Alasannya adalah dia takut dia akan di-reject oleh kamu. Nah, ini kan orang yang banyak kekecewaan. Mungkin sempat di-reject sebelum ini, maka dia takut apabila mendekati kamu, kamu yang banyak mengejarnya, dia takut di-reject oleh kamu. Apakah ini sekadar alasan ataupun dia benar-benar ya melandaskan ini semua ini kepada masa lalunya? Mungkin teman-teman dia sempat di-reject berkali-kali ya, maka dia takut untuk memperlihatkan sisi kebenaran cintanya kerana takut di-reject oleh kamu. Kamu sesuaikan kerana kamu lebih mengenali siapa dia. Tetapi teman-teman, saya menangkap kedua-duanya sekali ya. Seperti ada energi penyesalan mengapa dia tidak bertindak benar sebelum kamu berubah drastis seperti ini. Okey teman-teman, kita beralih ke arah
kepada huruf-huruf namanya ya. Kita cuba lihatkan siapa seseorang ini yang mulai melihat lebih jelas keaslian kepribadianmu yang sebenarnya. Siapa seseorang ini yang mulai melihat dengan jelas siapa kamu sebenarnya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan. Saya akan singkirkan yang sebelah kanan. Yang jatuh ini kita ambil saja ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf A, U, L, W, H, X, O, T, Y, Q, C, Z, F, D, G, N, M, J, R dan juga huruf I di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa sesuatu yang benar-benar ia pelajari sekarang adalah bahawa ia tidak akan pernah bisa benar-benar mengetahui kualitas karakter seseorang sampai jalan menjadi berbatu dan hubungan diuji. Dan jati dirimu yang sebenarnya dapat terlihat secara jelas di saat seseorang mendorongmu hingga batas kemampuanmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.